Iya Bu, siap? Ya. Oke Bu, boleh bertanya ke sini lagi biar tahu apa jalannya. Oh ya, jalannya biar tambah tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu ceramah agama sekaligus doa yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sutrisno SPDD kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai majelis kita, ibu-ibu kita muliakan Allah Azza wa Jalla, mari bersama-sama kita bersenandung memuji keagungan Allah Azza wa Jalla. Mari bersama-sama ibu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak MC pakai pantun. Sambutlah salam dari saya, walaupun tidak kita berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Udah ya ayah, udah ya nak. Ini udah ya. Ini udah ya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu Azim wa sadaqa Rasulullahil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ibu-ibu yang sama-sama kita muliakan, ketua perwilitan yang tak dapat saya sebutkan satu-satu, semoga pemimpin perwilitan ini Allah berikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki selalu bersama kita. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid daripada Baitul Ma'mur yang hari ini diwakili oleh Bapak Nazir kita. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan Bunda yang hadir pada hari ini, beserta mungkin ada kakak kami atau adik-adik yang hadir pada hari ini. Semoga yang hadir pada hari ini Allah jadikan wasilah di antara kita untuk menyambung tali silaturahim, dengan karena wasilah silaturahim ini Allah pertemukan kita kelak di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita berbicara bersyukur, mestinya rasa syukur itu tak boleh berhenti keluar daripada mulut kita. Betul Bu? Kenapa? Bayangkan, sudahkah ibu pernah berpikir hari ini bisa duduk bersama kita di sini? Apalagi Ustaz, besok pagi hari Senin, besok pagi Sabtu, insya Allah tak ada yang mampu menjamin kita untuk bertemu dengan hari Sabtu esok hari. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengawali daripada pertemuan kita ini dengan memuji asma Allah, kemudian kita bersenandung berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengulas daripada materi kita pada siang hari yang berbahagia ini, mari sejenak kita berpikir, merenung akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah titipkan kepada kita. Adakah di hati kecil kita mengeluh atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita? Bu, jujur, pernah gak ngomong sama Allah kayak gini? Ya Allah, kapan ya saya punya mobil? Ya Allah, kapan ya saya punya anak yang ganteng dan soleh-solehah? Ya Allah, kapan ya saya diberikan rumah? Ya Allah, kapan saya diberikan emas? Kira-kira pernah nggak hatinya bertanya seperti itu? Pernah? Bu, kita tuntaskan ini dulu. Hati-hati kalau seandainya kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berawal dari hal kecil seperti itu nanti lambat laun akan menjadi kita bersuuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana permasalahan ini biar cepat selesai? Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Bu, kalau seandainya kita minta kepada Allah pada hari ini, ya Allah, beri aku mobil ya Allah, agar aku bisa pergi ke masjid. Itu minta dalam hati. Tapi belum Allah kabulkan. Barangkali kalau seandainya Allah kabulkan keinginan ibu semua punya mobil, tapi nggak tahu kemudian hari akan jadi apa. Bisa jadi dengan mobil yang kita minta atas desakan kita kepada Allah, dengan desakan kita kepada Allah, maka dengan wasilah mobil itu kita berangkat ke rahmat Allah. Mau? Ya Bu ya, ternyata ada hikmah yang harus kita pikirkan. Begitu juga Ustaz, saya sampai saat ini belum diberikan keturunan oleh Allah Ustaz. Lantas bagaimana? Jangan bersuuzon dengan Allah. Barangkali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah belum menitipkan amanahnya kepada kita karena Allah tahu kemampuan kita. Seandainya Allah titipkan kita amanah, punya anak, perangainya seperti perangainya berkelebihan, kita tak mampu, ujung-ujung kita oleh sebab itu kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Dengan kondisi kita saat ini, kita dapat menikmati hidup dan beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah mari kita mensyukuri berkah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bu, Ibu, kira-kira kalau seandainya saya kasih dua pilihan, Ibu pilih yang mana? Pilih kaya atau berkah? Yakin? Nanti saya doakan semua di sini yang kaya. Mau? Ya aja. Hah? Pilih berkah atau kaya? Berkah. Udah mulai berubah. Kalau saya Ustaz kaya tapi berkah. Kaya tapi itu jawabnya. Saya mau kaya tapi berkah Ustaz. Pada saat ini barangkali mungkin ada di antara kita yang masih berkecukupan.
berkecukupan. Tapi dalam berkecukupan itu Allah titipkan keberkahan di dalam rezeki dan umur kita. Kalau kita ingin berhusnuzon kepada Allah, ingat berkah Allah. Maka oleh sebab itu ibu-ibunya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam berdoa jangan hanya minta kaya, jangan hanya minta sejahtera, tetapilah memperbanyak doanya meminta keberkahan kepada Allah. Bisa jadi kita diberikan kekayaan oleh Allah, tapi tak berkah, habis. Kita dikasih kaya oleh Allah setahun, habis. Ada orang kayak gitu? Ada. Kenapa? Dia lupa bersyukur dan meminta berkah kepada Allah. Kita yang berkecukupan, Honda ada, rumah ada, mobil ada, sawit ada. Alhamdulillah. Itu disebut dengan cukup. Saya kira cukup. Walaupun belum punya pesawat, punya mobil jadilah. Walaupun sampai detik ini saya belum punya mobil. Minta Ustaz belum punya motor, belum punya rumah, belum punya kebun. Apa yang punya? Punya seorang suami yang dititipkan oleh Allah dengan penuh keberkahan. Mau nggak Bu? Mau? Atau punya suami ganteng, kaya, tapi nggak sayang sama awak? Pilih yang mana? Ganteng, kaya, tapi nggak sayang. Punya suami jelek, baik, soleha, nggak kaya, tapi sayang sama awak. Hah? Cari yang soleh. Wah, suami soleh. Oh, saya salah. Berarti masih fokus. Jadi kalau Allah titipkan suami yang baik, itu adalah keberkahan. Ini yang pertama. Oleh sebab itu, syukuri atas nikmat yang telah Allah titip. Bisa Bu? Mulai hari ini, kalau ada suatu masalah di rumah, masalah ekonomi, ingat pesan saya. Kata Ustaz, cukup ingat berkah Allah. Karena apa? Ketika kita ingat berkah Allah, maka kita akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya pintu rezeki akan Allah buka dari jalan yang tak pernah kita sangka-sangka. Ataupun waktunya entah kapan. Pasti ini adalah janji Allah. Ini adalah kita bahas di perkara dunia ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus berselawat di dalam setiap majlis? Kata Rasul, barang siapa yang mengadakan suatu majlis ini perkumpulan, baik dia perkumpulan yang resmi maupun tak resmi, kata Nabi, hendaklah mereka mengawali di dalamnya dengan bersolat. Kenapa kayak gitu Ustaz? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengadakan majlis, maka dia tidak mengadakan selawat kepadaku, kata Rasul, maka majlis itu sama dengan majlis bangkai. Apa Bu? Bangkai itu kira-kira enak nggak ditengok? Ditengok saja nggak enak, apalagi dicium. Enak banget. Mudah-mudahan majlis kita jauh daripada majlis bangkai. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mukadimah pengantar kita pada siang hari yang berbahagia ini. Ini baru mukadimahnya ya Bu. Ini waktunya berapa menit ya? Sebelum asar jam 3:20 jadi 20 menit. Mudah-mudahan selesai materi kita. Ibu-ibu, Ya Allah Jalla. Adapun materi kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu adalah bab sabar.
lagi, bab sabar. Kenapa saya mengambil materi kita hari ini adalah bab sabar? Karena yang saya hadapi hari ini adalah wanita-wanita tangguh yang mesti hatinya dikuatkan dengan penuh kesabaran. Betul Bu? Ini dia. Kita bahas bab sabar. Sabar, sebelum masuk definisi sabar, sabar ini adalah salah satu menjadi adat kebiasaan daripada Nabi dan Rasul. Apa Bu? Kebiasaan daripada Nabi dan Rasul. Bahkan di dalam 25 Nabi itu ada 5 Nabi di mana Nabi ini digelar dengan ulul azmi. Siapa saja nama Nabi yang ada yang tahu? Nabi ulul azmi. Ayo Bu. Ibrahim, Musa, siapa? Isa. Ini sebut semua. Sebut semua. Yang terakhir Nabi Muhammad. Ini PR tadi sendiri. Siapa Nabi yang paling sabar? Ada 5. Dia dikasih gelar ulul azmi. Jadi sabar ini adalah permata yang menghiasi kehidupan daripada para wali Allah. Yang pertama, sabar itu adalah kebiasaan daripada Nabi dan Rasul. Yang kedua, sabar itu adalah permata di antara yang menghiasi para wali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sabar itu adalah mutiara. Mutiara siapa? Mutiara bagi orang-orang yang soleh maupun soleha. Kenapa disebut mutiara? Karena dia adalah penerang bagi antara kita yang ingin menapaki jalan menuju ke surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar memiliki sifat sabar ini, sungguh luar biasa. Insya Allah dunia ini seberat apapun yang kita pikul gak akan terasa. Percaya. Lantas bagaimana cara kita menanamkannya? Mestinya kita memahami makna daripada itu sabar. Sabar menurut definisinya adalah menahan daripada sesuatu. Sabar itu adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak kita sukai. Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak kita senangi, dari sesuatu yang tidak kita sukai, dan memaksakan diri kita untuk menanggung sesuatu yang tidak kita sukai itu, dan kita dipaksa untuk berpisah daripada hal yang kita senangi. Ibu ya, saya ulangi, pengertian sabar ini terlalu panjang pula pengertiannya. Pengertian sabar itu adalah menahan diri kita dari sesuatu yang tidak kita senangi, kemudian kita memaksakan diri kita untuk menanggung sesuatu yang tidak kita sukai, dan kita dipaksa untuk berpisah dari sesuatu yang kita sukai. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Menanggung sesuatu yang tidak kita sukai. Ini dia sabar. Jadi kalau ada ibu sesuatu yang tidak disukai, tahan saja lah. Berarti ibu sedang diuji dalam kesabaran. Nanti kita masuk definisi. Apa kata Allah? Orang-orang yang mampu memiliki sifat sabar ini, kata Allah, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. Boleh dicek. Apa kata Allah? Dan pasti, ini dia Bu. Dan pasti apa? Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memiliki kesabaran di dalam hatinya dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka jalani. Tidak bukti janji Allah. Kapan kami akan mendapatkan janji Allah ini Ustaz? Suatu saat nanti. Sampai kapan? Sampai usia akan
menutup mata. Ini Ustaz tambah lagi, nggak bisa disesuaikan. Berarti ibu belum sabar. Ini dia. Dengan sabar kata Allah pasti akan Allah gantikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik, pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan tersebut. Kalau kita menahan, contoh kita menahani suami pulang kerja capek, tengok wali ada lauk masih tak ada lapar, ngamuk di rumah. Contoh, sabar. Kebetulan duit belum dikasih aku. Apa katanya? Sabar. Ini ada orang-orang yang ini nggak bisa dilakukan. Memang sabar ini mudah menikmatinya yang susah. Betul bu? Kalau tidak dilatih pasti berat. Nanti kita masuk bagaimana cara melatihkannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi ganjaran kata Allah di dalam Al-Qur'an, salamun alaikum biha sabartum wa ni'ma uqbad dar. Apa kata Allah? Orang yang sabar itu selamat, sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan daripada kita telah sabar tersebut. Jadi Allah, ini bukan saya ngomong. Dari mana Ustaz? Buka Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-24. Itu dia. Allah ngomong. Bahkan menurut Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tentang sabar di dalam Al-Quran itu ada sekitar 74 ayat yang mengatakan supaya kita menjadi orang yang sabar. Kira-kira kalau kita udah tak tahan lagi menanggung beban dunia ini, apa yang kita lakukan? Menjerit Kak. Menjerit. Menjerit. Nangis. Menangislah kalau seandainya dengan menangis kita bisa meringankan beban di alam ingat pesan Allah, sesungguhnya dengan sabar itu kita dapat diberikan pahala yang jauh lebih baik atas apa yang Allah ujikan kepada kita. Kira-kira kalau hati ini sudah tak tenang, pikiran berat, kira-kira kalau ibu macam mana cara menghilangkan beban pikiran tersebut? Gimana bu? Banyak istighfar. Yang lain? Shopping. Baik. Kalau dari pancing shopping, healing, apa lagi? Habis shopping, habis healing bukan tambah hilang peningnya, tambah peningnya. Ustaz, habis duit negara belanja, niat hati pengen hilang pening kepala, pulang ke rumah 2 kali pening. Betul bu? Pasti betul. Banyak di antara kita, saya punya kawan bekerja selama 5 bulan, dikumpulkan duit selama 5 bulan, gajinya besar. Dikumpulkan gaji 5 bulan, dihabiskan dalam waktu 5 hari. Gaji 5 bulan, dihabiskan dalam waktu 5 hari. Nah ini dia nih, saya kumpul ke kawan ini. Mantap, masa ulang lagi ya. Sudah pulang dari jalan-jalan datang. Bro, pinjam duit dulu. Baru kemarin gajian, dah habis. Nah ini dia, hati-hati. Ternyata untuk menghilangkan beban pikiran kita ini sudah Allah berikan obatnya di dalam Al-Quran. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha apa bu? Innallaha ma'as sabirin. Buka Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa kata Allah? Kalau ibu-ibu punya masalah, jangan pening, jangan harus mesti harus jalan-jalan shopping,
apa kata Allah? Allah kasih kuncinya. Apa kuncinya? Minta kepadaku, kata Allah. Minta kepadaku seberat apapun masalahmu, minta kepadaku. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dengan apa kita minta kepada Allah? Dengan salat dan sabar. Ustaz, salat sudah 5 waktu sehari semalam, pening pun tak hilang. Berarti ada sesuatu dengan salat. Ini mana-mana kaji kita nih sampai salat pula. Artinya apa? Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita sesungguhnya sebenarnya dengan sholat bisa membuat hati kita tentram. Tak mesti kita harus pergi jalan-jalan. Kalau ingin jalan-jalan juga kayak orang-orang sono, itu ibu sediakan uangnya memang khusus, jangan sampai tepat kayak uang dapur kita pergi jalan-jalan. Ini pesan kami, harus tidak dalam menggunakan uang. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita ternyata status sabar itu memiliki tingkatan yang setara dengan sholat. Pentingnya sabar ini setara dengan pentingnya sholat. Lantas menurut sebagian ulama sabar ini dibagi menjadi 3. Sabar ini dibagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah kita mesti sabar dalam menjalankan perintah Allah. Bu, yang tadi subuh sholat angkat tangan. Yang nggak angkat tangan kebetulan lagi nggak sholat tadi subuh. Kebetulan nggak sholat tadi subuh. Nggak tahu lah alasannya. Masuk masjid masuk. Ya, kenapa nggak sholat? Ini dia. Kita tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kok bisa Ustaz sholat itu harus dengan sabar? Kenapa melaksanakan perintah Allah dengan sabar? Bayangkan di waktu subuh itu adalah di waktu di mana mata paling indah untuk ditutup. Betul? Orang susah tidur biasanya jam 4 jam 5 paling enak tidur. Ini. Kalau kita sabar menjalani ujian Allah ini, insya Allah kita mampu menghadapi perintah Allah. Kuncinya harus sabar. Kadang mau nutup dingin Ustaz, orang tahajud di masjid kumpul dulu, agak enak badan dulu, menapir, nanti biasanya menapir dulu kan. Udah balik orang dari masjid, baru sholat. Itu pun jam 6. Jam 6. Hati-hati bu, kita sedang diganggu oleh syaitan. Ini perlu kita perbaiki kalau ingin rumah tangga kita, ingin hidup kita perlu tentram, kita ingin menanamkan rasa sabar di dalam hati kita. Ini hadapi dulu. Yang pertama apa? Sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar yang kedua yaitu adalah sabar kita dalam menahan diri daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tadi sabar dalam melaksanakan perintah kepada Allah. Ternyata ada yang lebih berat daripada melaksanakan perintah Allah, yaitu adalah berat untuk menahan diri kita untuk tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Sama beratnya. Apa contohnya? Kayak tadi, kadang buka HP, maaf ya, buka HP. Sekarang ini HP ini kayak nggak ada filter, nggak ada filternya. Karena kalau bagi kami laki-laki ini payah, scroll sedikit ke atas, udah nampak orang nggak pakai menutup aurat. Begitu juga laki-laki pun sekarang kayak gitu. Di media sosial itu nampak auratnya, apalagi nampak sesuatu yang tidak baik. Ini salah satunya. Yang kedua apa? Melalaikan sholat ini sering sekali. Kalau kita ingin baik hidup kita, perbaiki hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu adalah menahan diri kita dari tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Menurut sebagian ulama mengatakan
menahan daripada satu maksiat untuk tidak melaksanakan maksiat itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Iya. Menahan atau tidak melakukan satu kemaksiatan lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kok bisa Ustaz? Karena menahan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah hukumnya wajib. Sedangkan sholat sunnah 1000 rakaat tetap hukumnya sunnah. Wajib di atas sunnah. Artinya apa? Perhatikan perkara-perkara kecil sehingga kita terlepas daripada orang yang mengerjakan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menjaga diri kita sabar dalam menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu, sampaikan akan. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ataupun muslimah yang tertimpa keletihan, capek, yang ditimpakan penyakit kepada dirinya, diberikan kekhawatiran, rasa kesedihan di dalam hatinya, perlakuan buruk orang lain kepada dirinya, dan kesusahan, bahkan duri yang mampu melukai dirinya sekalipun, melainkan orang tersebut sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita, baik berbentuk capek. Saya yakin ibu-ibu ini capek kerja di rumah. Mulai dari pagi sampai pagi besok lagi pekerjaannya nggak pernah habis. Saya kerasa kalau saya di rumah hari Sabtu hari Minggu itu bagi kerja berdua sama istri. Mulai cuci baju, cuci piring, sampai itu kerasa. Makanya saya bersyukur jadi laki-laki kadang. Berat jadi perempuan yang rupanya. Kalau seandainya perempuan itu ngomong, wahai Kanda, maukah berbagi satu hari putar kita? Kanda jadi perempuan, tidak jadi laki-laki. Mana sanggup saya? Memang tidak sanggup. Makanya saya bilang, ibu-ibu yang hadir hari ini adalah wanita yang tangguh. Oleh sebab itu, keletihan yang ibu rasakan, baik di dalam rumah tangganya, dalam melayani suami, dalam membesarkan anak, membersih rumah, ingat kata Allah, ternyata di dalam itu terdapat hal yang mampu menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, jangan dibalas dengan omongan, apalagi dengan tindakan. Cukup sabar. Sabar ya Allah, sabar. Jangan ditengok banyak orang itu. Sabar. Insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada sebuah kisah ini untuk kita. Sebuah kisah seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW. Dia punya anak perempuan cantik, terus nggak pernah diberikan tugas berat oleh orang tuanya, bergelimpangan harta. Kemudian dia datang menemui Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasul mau menikahi anaknya. Kalau zaman sekarang tuh kalau kami laki-laki jumpa ini tidak ada tolak. Tapi kalau Nabi ditolak. Udah dijelaskan, dipuji-puji anaknya. Dia nggak pernah kerja berat, nggak pernah merasakan kesedihan, pokok semuanya terpenuhi. Apa kata Rasulullah? Nah, saya tidak mau menikahinya. Kenapa? Karena wanita yang diberikan kemewahan, nggak pernah diberikan cobaan oleh Allah, nanti dia belum tahu kalau seandainya rasanya dia diberikan cobaan oleh Allah. Maka bersyukurlah kita yang sudah dipuji oleh Allah. Apa kata orang sufi? Ini orang sufi itu ya. Orang sufi ini orang-orang ahli agama. Mereka mengatakan
bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada kami, musibah yang Allah turunkan kepada kita, bagi kami itu adalah hari raya. Bayangin Bu, orang sufi ini ngomong, mudah-mudahan kita bisa jadi sufi atau berpikir seperti orang sufi. Apa katanya? Kalau seandainya Allah berikan kami musibah, maka musibah itu bagi kami adalah hari raya. Mereka bangga dengan memberikan cobaan pada Allah. Kenapa? Dengan diberikan musibah kepada kita, mestinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mengingatkan diri kita, tanamlah rasa sabar dalam hati kita, baik di dalam pergaulan rumah tangga, bertetangga, bersaudara, jangan sampai hubungan kita putus silaturahminya. Karena apa? Karena kita tidak mampu menanggung rasa sabar kita. Barangkali terjadinya putus silaturahmi ini bukan hanya kesalahan, tetapi adanya miskomunikasi. Ini sering juga terjadi. Oleh sebab itu, kami mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada kami sendiri, mari kita belajar untuk menanam sabar di dalam hati kita, terutama di dalam rumah tangga kita, supaya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, sudah dengar belum pernyataan daripada Ketua DPRD Kabupaten Pelawat? Banyak terjadinya perceraian pada akhir-akhir tahun ini dikarenakan mereka tidak mampu menjaga hubungan silaturahmi di dalam rumah tangganya. Kalaupun ada di sini kita yang sedang bermasalah rumah tangganya, mari kembalikan diri kita, mari kita ingat masa-masa bahagia kita dengan pasangan kita. Kalau ada masalah, ingat kembali lagi, jangan pernah malu untuk menghampiri dan menanyakan untuk menyelesaikan masalah kita dengan keluarga. Dan alhamdulillah ini yang sedang saya lakukan bersama istri. Kalau ada masalah, kami dulu ngomong, tapi tidurkan anak dulu. Kenapa? Iya, biar enak bahasnya, agar tidak berbanyak. Caranya seperti itu, jaga hubungan rumah tangga kita. Yang kedua, jangan sampai tetangga kita tahu masalah keluarga kita. Ini yang paling penting saran saya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tanamkan kesabaran dalam hati kita. Belajarlah dari hal-hal kecil, semoga kita terjaga daripada api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita menjadi wasilah nanti untuk bertemu di surga Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin
اللهم تقبل منا دعانا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا أخير حياتنا بحسن الخاتمة ولا تغفر علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, dan kalau begitu kami akhiri. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan dengan perasaan ibu-ibu semuanya, kami mohon dimaafkan karena tidak ada niat lagi untuk menyinggung hati bapak ibu semuanya. Melainkan kita ambil hikmah dan pelajaran pada pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kami akhiri. Aku berkata, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ceramah agamanya untuk kita semua. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan kita dalam mempraktekkan nilai sabar dan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kegiatan rutin pengajian majelis taklim yang setiap bulannya kita adakan ke masjid lingkungan dapat mempererat silaturahmi, tali persaudaraan dan persahabatan kita semua, dan insya Allah akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi berakhir juga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Semoga ayunan demi ayunan langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kata yang salah, tutur bicara yang tak pada tempatnya, maka jemari disusul maaf pun diberikan. Sebelum saya akhiri dengan salam, ada beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, perwiritan Anur Barokah satu besok di rumah Ibu Dede, Jalan Melati, depan rumah saya. Yang kedua, perwiritan Baitul Maqdis Sabtu ini dari rumah Ibu Dede nanti. Perwiritan Mutiara Barokah untuk minggu ini berikut. Dan untuk perwiritan akbar bulan depan jatuh lagi di perumahan Selarido, tepatnya Masjid Baitul Maqdis yang akan bertugas perwiritan Mutiara Barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri acara hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya ibu-ibu, mohon kerjasamanya untuk membangun. Ya ibu-ibu sambil salam akhirnya ibu, karena kita 1 bulan sekali berjumpa. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berjabat tangan dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin.
Oh, Dede ini Sehat Bu. Sehat batin nih. Iya sama. Makasih. Oh iya. Makasih. Makasih Pak. Makasih Bu. Sama kita Bu ya kan. Iya, nggak masuk kita kan. Makasih Bu Lala. Sehat Bude. Makasih Bu Ju. Sama-sama. Oh iya, salim dulu. Makasih Bu Mi.